warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang, perencanaan link budget mata kuliah workshop sistem komunikasi seluler. Untuk pertama, alamat rumah saya itu di Jalan Bayangkara, Perumahan Garahamas, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Laut Selatan, Kota Waringin Barat di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Ini gambaran sekitar rumah yang saya tempati sekarang, yang ada tanda titik biru, bulatan biru. Kemudian saya melakukan pemantauan besar sinyal, saya menggunakan Telkomsel di pada pemantauan di 5 waktu, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 5 Oktober, di mana ini didapatkan beberapa keadaan, yaitu di mana pada tanggal 1 Oktober itu untuk paginya 3 bar, siangnya 4 bar, dan malam 4 bar. Kemudian tanggal 2 terjadi sedikit perubahan untuk besoknya, di mana paginya itu 4 bar, siang 4 bar, dan malam 3 bar. Kemudian tanggal 3 Oktober sama dengan hari sebelumnya, pagi 4 bar, siang 4 bar, dan malamnya 3 bar. Kemudian tanggal 4 Oktober, yaitu pagi 4 bar, siang 3 bar, dan pada satu kesempatan ini malam itu terjadi penurunan menjadi 2 bar. Begitupun dengan tanggal 5 Oktobernya, yaitu pagi 3 bar, siang 3 bar, dan malam 2 bar. Kemudian berikutnya yaitu tabel data kependudukan yang berada di sekitar radius 5 kilometer di rumah saya, yaitu ada mengenai 4 kelurahan, di mana kelurahan pertama yaitu Kelurahan Mendawai, di mana total penduduk di sini yaitu 12.715. Kemudian kelurahan kedua, Desa Pasir Panjang, jumlah penduduk 14.205. Kemudian kelurahan ketiga, jumlah penduduk 18.705. Kemudian kelurahan keempat, Medurejo, jumlah penduduk 23.995. Di mana ini didapatkan data dari Kemendagri Dukcapil. Ini adalah tampilan dari pengambilan data dari Cellmapper untuk sekitar radius 5 kilometer itu saya dapatkan total BTS sekitar 31 BTS. Ini rumahmu yang mana ini? Yang titik orange itu, Ibu. Sebentar, titik orange. Oh itu, iya. Agak ke bawah itu, Ibu. Hmm. Oke, ini semuanya dari T-Cell ya, Telkomsel ya? Iya, siap, Ibu. Oke, oke, silakan dulu, lanjutkan. Untuk ke tower terdekat itu kira-kira berjarak hampir 1 kilo, yaitu lebih tepatnya 938 meter, Ibu. Namun untuk, koneksi HP saya sendiri itu kenanya bukan ke tower terdekat, Ibu. Kalau melihat di aplikasi Cellmapper itu, Ibu. Kenanya ke tower BTS yang bawah. Oh sudah ini ya, Mhm. sudah dipastikan ya, maksudnya sudah tahu dipastikan ada infonya ya? Kalau di aplikasinya menunjukkan ke tower sana, Ibu. Oke, tapi, berapa ini, Pak, apa, jaraknya berapa? Untuk jarak untuk jaraknya saya ukur itu sekitar 1,5 kilometer, Ibu. Oh ya masih dalam ring, memang nggak maksudnya masih dalam ring ya? Iya, Bu. Oke, oke, terus? Jadi ini, sebaran sinyal yang itu, tower yang mengenai ke koneksi HP saya itu penyebaran
selnya di bagian ini, Mbak, yang tanda hijau ini. Itu dipetakan di sel mappernya ya? Iya, di photomaper-nya menunjukkan ini, Mbak, penyebaran sinyalnya. Oke. Jadi untuk analisa yang bisa saya dapatkan yaitu sinyal luminan 4G untuk 5 hari dan yang terisi adalah 4G. Cuman ada beberapa perubahan sinyal yaitu dominan 3 bar atau 4 bar di beberapa waktu. Cuman terdapat ada sesekali mendapatkan 2 bar apabila kondisi seperti hujan deras atau dan sebagainya. Berdasarkan data di tempat tinggal sekitar saya merencanakan adanya pembangunan BTS baru di sekitar tempat tinggal dikarenakan untuk provider Telkomsel dirasa masih kurang untuk bisa melayani penduduk yang ada di Kecamatan Arus Selatan, terkhusus di sekitar area rumah di Jalan Pasir Panjang. Karena di beberapa kondisi dan waktu, sinyal 4G Telkomsel tidak konsisten full sinyal. Terdapat perubahan di 3 atau 4 bar, dan didapatkan juga 2 bar pada kondisi tertentu. Semakin banyaknya pembangunan perumahan dan kedatangan penduduk baru dan diprediksi untuk area sekitar rumah saya ini, Pasir Panjang berpotensi menjadi pusat bisnis dalam 5 tahun ke depan. Sehingga diperlukan upgrade dan penambahan tower BTS untuk memenuhi kebutuhan sinyal LTE atau 4G. Untuk merencanakan pembangunan BTS baru, dilakukan perhitungan dengan metode propagasi cos 231 dengan rumus L sama dengan 46,3 ditambah 3,9 log Fc dikurang 13,82 log HT dikurang HR Sekarang plus gini 4. gini, heeh, ini kan sudah pakem ya, apa namanya, sudah sudah seperti itu. Kemudian inputmu berapa inputmu ini? Yang kamu inputkan berapa? Tabel inputnya ada Ini izin untuk tingginya, ada kabel di situ. HT HT berapa itu ada nggak di situ? Sudah dihitungkah? Maksudnya sudah kau masukkan untuk ini ini nah, sebelum sebelum ngolah rumus ada inputnya itu sudah di-statement-kan? Oh itu tinggi, frekuensi itu ya? iya Ibu, ini Oke. Nah, untuk ini, coba ke atasin lagi, ke atasin eee, yang analisamu. Nah, aku merasa begini ya, jadi ketika nanti kalian ini juga berlaku untuk semua, ketika kita, di lapangan itu kan ada option jadi kalau kita berada pada pola pikir untuk efisiensi. Jadi ada 2 memang yang harus dipikirkan ketika kita membangun BTS baru. Yang pertama, apakah memang benar-benar secara fisik diperlukan menambah bangunan tower ya, ataukah kita sebetulnya harus mengatur ini, apa namanya ya, kalau, ini namanya, manakah yang akan men-serving ya. Jadi kalau dalam konteks tadi ada temuan ya, temuan ternyata di tempat Atri itu serving-nya atau yang melayani bukanlah yang terdekat gitu kan. Tadi yang melayani bukanlah yang terdekat, tetapi oke, yang agak jauh dari yang jarak terdekat tadi, gitu ya Andri ya? Nah, iya begitu. tentunya 298, 223 itu lebih dekat daripada 298, 038. Nah, ini aku tidak tahu ya mengapa seperti itu di sisi Telkomselnya, tetapi bagaimana Andri kalau kita membuat, analisa, andaikan kalau di-serving oleh yang lebih dekat itu, kondisinya bagaimana kondisinya? Jadi bukan bukan dengan membuat BTS baru,
Jadi kondisinya itu link budgetnya bagaimana. Jadi kita balik kita balik mikir seakan-akan kita pindahkan servingnya ke sini, ke yang 298, 223. Oke, ke situ. Kemudian kita ukur, kemudian kita estimasi ulang, link budgetnya tuh kira-kira berapa. Yang pekerjaanmu itu nggak apa-apa, kan sudah ada ya, kamu kan yang itu tadi membuat link budget berdasarkan apa? Posisi lama ini, 298038. Iya, Ibu. Link budgetmu yang tadi, coba yang tadi itu, yang terakhir tadi itu. Nah, itu nah ini ya, BTS tinggi, jaraknya belum ada jaraknya. Oh iya, izin Ibu, belum Heeh, jarak. mungkin jaraknya ada kan? Sebentar, ada rumus jarak kok mestinya. Tinggi BTS, ini log D nih, distance. D-nya belum ada D-nya. Iya, Oh iya, Bu, heeh. Maaf Ibu, butuh jadi gini, bukti. kamu compare-kan antara link budget untuk mana tadi tuh nomornya? Coba kamu ke atas lagi. Kamu kerjakan yang satunya ini yang ini dibetulin ya nanti ya, Siap dibetulin, Ibu. D yang dihitung tadi, yang kamu berapa dapat 1,5 tadi kan. Nah, nanti kau bandingkan, nah ini kan yang 1,5, 1,4 sekian itu, sama yang lebih dekat tadi yang ada nomornya yang 228 tadi. Kamu bandingkan kira-kira losses-nya lah antara ini loh Mas, antara 298.223 dengan 298.038. Untuk apa? Untuk mengganti untuk, mencoba mengganti yang serving. Ini kan jadi kalau di BTS itu kan ada yang namanya home location register. Artinya nomor ini menjadi tanggung jawab dari ini yang registernya, pendaftarannya diletakkan di sini home-nya. Ini kan kamu rumah. Nah, kamu kalau Iya, di-saving oleh ini, oleh, eee, 038 berarti posisimu di sini adalah home location register, HLR. Artinya kamu rumahmu itu di sini, di 298.038 sebagai serving pertama. Nah, sekarang ketika mendapatkan kondisi yang tidak tidak konsisten gitu ya, tidak stabil lah bahasanya gitu ya, kan menginginkan lebih stabil. Sekarang kita compare, bagaimana kalau, eee, nomor HP-mu tuh dijadikan HLR di 223, tidak lagi di 038. Jadi kau menghitung yang di depan ini. Karena pada pengontrolan nanti di mana database-nya di, Telkomsel tuh bisa dimasukkan bahwa, nomor sekian itu menjadi serving-nya dipusatkan di sini, 298.223 sehingga nanti akan terlihat yang link budgetmu ini ya, yang link budgetmu yang sudah kamu hitung, tapi kamu betulkan loh ya itu D-nya nggak ada kayaknya, distance-nya siap tidak Ibu. heeh, yang yang 298.038 ini kan sudah terhitung. Terus umpamanya kamu hitung bukan umpama ya, kita hitung lagi yang 298.223. Nah, nanti suggestion-nya kita lihat mana yang losses-nya lebih kecil, sehingga umpamanya, nah ini umpamanya kita boleh merekom, maka kita akan merekomkan bahwa bagaimana kalau nomor ini dimasukkan ke yang 223 karena kenapa? Losses-nya lebih kecil alasannya, itu. Jadi ya, nanti yang mempunyai case atau kasus, mmm
tidak bagus, itu kita tengok dulu, apakah ada kemungkinan kita itu melakukan pemindahan serving terkait dengan home location register. Jadi home location register tuh alamat rumah kamu ketika kamu menjadi nomor yang ada di situ. Nah, mengapa? Ya bisa saja yang namanya 298, 223 itu dibangun belakang BTS-nya. Sehingga ketika nomormu itu, sudah awal masuk ke 038, nggak dipindah, bisa saja. Kan banyak hal yang bisa terjadi karena banyak banget nomor yang beredar, gitu kan. Nah, kalau kita memiliki losses yang lebih kecil, kenapa kita tidak dipindahkan yang lebih kecil, gitu loh. Supaya lebih bagus kemungkinannya. Itu nanti asumsi yang kita berikan pada rekomendasi, ya. Coba ini ditambahi 298, 223. Kemudian jangan lupa Siap, yang Ibu. 98038 dihitung ulang karena distance-nya kayaknya belum dimasukkan tadi. Apakah ada pertanyaan dari Andri? Tapi ini menarik loh, karena tempatmu ini, eee, apa ya namanya, perkembangannya nanti pesat kan, dengan 31 BTS ya. Cuma nanti ada beberapa lagi suggestion kan bukan dari bukan hanya dari rumahmu ya, ini kenapa kok, Telkomselnya cuman gerombol di sini umpamanya pertanyaan berikutnya. Kita tidak tahu apakah BTS lain itu miliknya provider lain ya, karena kita hanya melihat pada satu satu ini saja, satu provider gitu ya. Oke, ada pertanyaan buat Andri? Sejauh ini cukup jelas, Ibu. Cukup ya. Jadi catat untuk yang pertama, jadi terima kasih sudah menjadi yang pertama, bahwa data yang, menjadikan sinyal tidak stabil itu bisa jadi potensi karena overload bisa jadi, karena kita juga nggak ngerti kan, kita sisinya kan sisi user. Yang kita amati adalah ada kemungkinan kita tuh sebetulnya bisa di-serving oleh BTS yang lebih dekat. Nah, cuma kita nggak ngerti sebetulnya losses-nya tuh gimana sih kalau ngelihatnya hanya berdasarkan logika, kalau lebih dekat itu mestinya lebih rendah losses-nya atau, potensi kehilangan sinyalnya karena fading dan lain-lain tuh lebih minim. Nah, kita coba hitung ulang, kalau yang tadi ada yang memang sudah men-serving kita sudah diketahui, ternyata lebih jauh, kita bandingkan ya. Nanti perbandingan itu nanti bisa membawa pada kesimpulan baru. Oke, Siap, Ibu. sudah dicatat silahkan, gantian ya. Terima kasih, tinggal nanti kita lanjutkan. Baik, terima kasih, Ibu. Izin stop share screen ya, Ibu. Ya, oke, siapa lagi? Izin, saya mau izin presentasi boleh? Oke. Sebelumnya kemarin nggak bisa share screen dulu. Ya, heeh, Farel eling aku, makanya yang kemarin nggak bisa silahkan mencoba kembali. Semoga bisa Farel. Lah, Ini ijo maneh Farel, hijau ya. masih hijau. Mungkin kau minta tolong siapa gitu ya? Iya, saya Soalnya itu. ketika hijau itu
line-nya kelihatan, aku tok yang nggak kelihatan, Farel. Kayaknya gitu deh. Iya, line-nya kelihatan ya? Yang sama ijonya kayak aku nggak ada kayaknya. Terlihat Ibu, terlihat Ibu. Hah? Terlihat Kalian kelihatan nggak? terlihat Ibu. Jelas jelas. Nah, makanya, kalau kalian terlihat, aku tuh loh nggak kelihatan masalahnya. Aku nggak ngerti kenapa gitu. Jadi nanti kalau perlu Farel tuh minta tolong siapa gitu, kamu share-kan jadi tinggal tinggal kamu ya tinggal ngomong. Mungkin temenmu ada yang mau membantu. Oke, heeh. Terima kasih ya Rifki, heeh. Terima kasih ya Rifki. Jodoh aku ambek Farel iku. Mesti mesti ijo semua, kayak melihat bonek kalau sama Farel. Loh, kelihatan aku Farel. Iya Bu, saya juga kelihatan punyanya Rifki. Ya wes, ini bentar ya. Nanti, yang apa, formatnya belum pas, sebentar tak foto nih dhisik. Yang formatnya belum pas silahkan ini ya kemarin, apa namanya, silahkan ini meniru yang kemarin sudah kamu tiru ada yang kemarin yang bagus-bagus itu, yang lengkap maksudnya supaya kelihatan lengkap gitu ya. Oke silahkan Farel. Baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang hasil analisa saya tentang link budgeting untuk pembuatan BTS baru. Jadi yang pertama adalah lokasi rumah saya yaitu di Jalan Mojo 3, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Sebenarnya nggak perlu nyantumin foto, tapi saya sudah terlanjur, jadi nggak Oh, apa-apa. kamu nyantumin foto nggak apa-apa. Jadi kemarin tuh misinya begini memang, untuk the next memang kamu kalau dapat foto duluan ya nggak masalah karena kita nanti akan melihat kondisi lingkunganmu gitu loh. Kalau lingkunganmu di sini tuh tipenya apa, dance urban, apa suburban kayak tadi itu, apa, rumahnya Andre diklaim suburban. Nah itu, tergantung ya, tergantung lingkungan kan. Tapi kalau karena aku itu di sini di Surabaya dan aku tahu bahwa, Gubeng itu sedemikian padatnya, jadi yang lain-lain, yang rumahnya lain-lain inilah kota Surabaya gitu loh. Namanya kalau lingkungan seperti ini disebut dance urban. Kalau aku menyebutnya dance urban. Bagus Rifki, nggak kok Rifki sampean, Farel, bagus kalau kamu menyatakan lingkungan rumahmu, no problem. Oke, terus? Eh, Mungkin bisa baik selanjutnya, yang kedua posisi rumah dengan BTS terdekat jauh maksimal 5 kilometer ya. Eee, Pengamatan dilakukan, sekitar 5 kilo. Di sini saya menggunakan provider Telkomsel, jadi saya mendeteksi, tower BTS-nya menggunakan website Cellmapper ya. Jadi nanti bisa apa namanya, dikonfigurasi, dipilih sekiranya mau nampilin BTS dari provider apa. Berhubung saya menggunakan Telkomsel, jadi kurang lebih Bentar, seperti tak komen pisan ya, aku komen supaya nggak lupa. Pertama begini, kalau laporan resmi ya, jangan memberikan kata saya, aku, kami gitu ya.
Jadi kalau nanti laporanmu kamu ganti, kamu betulkan, laporan resmi itu tidak memberikan kata ganti orang. Jadi umpama disebut ya, pengamatan BTS untuk untuk, apa namanya, nomor sekian gitu ya, untuk nomor sekian kamu boleh kasih XXX atau bagaimana, menggunakan provider Telkomsel atau kamu ubah sehingga kata-kata saya itu tidak muncul ya, kata-kata saya tidak muncul. Kemudian aku suka yang kemarin itu kalau nggak entah punya Irfan, punya Hipsi itu, setiap gambar itu ada nomornya dan kemudian mengambil dari mana. Kalau kamu dari Cellmapper disebutkan, jadi lengkap ya. Jadi alamat pengambilanmu itu juga lengkap. Ini sekalian aja buat yang belum-belum, supaya nanti, menuliskannya itu lengkap, oke ya. Silahkan dicatat untuk, apa, kelengkapan laporanmu, Farel. Baik, Bu. Heeh, kemudian ke bawah lagi. Berikut gambar setelah di-zoom in kurang lebih, seperti ini. Ada kurang lebih beberapa BTS, tower BTS-nya. Mungkin bisa langsung scroll. Oke, hmm, Jadi, dalam penelitian ini, sejauh maksimal 5 kilometer itu mencangkup 5 kecamatan, yaitu rumah saya sendiri Gubeng, kedua Tambasari, 3 Tegasari, Sukolilo, dan Wonokromo. Berdasarkan lokasi geografis, latitude longitude-nya kurang lebih seperti pada tabel ini untuk setiap BTS-nya. hmm. Nah, ini kamu ambil yang kira-kira paling dekat dengan rumahmu, ya. Nanti heeh, kamu nggak apa-apa dengan format seperti ini, tapi ini nanti kamu punya berapa banyak? 11 BTS, oke. Nah, dari 11 BTS ini yang berjarak paling dekat dengan rumahmu, ya, berjarak dengan rumahmu itu yang mana, gitu ya. Ini asumsi asumsi paling normatif. Nanti kalau ditanya, "Kenapa Bu, jarak paling dekat itu menjadi, ini apa, tanda ya, bahwa itu men-serving, eee, nomor aku," gitu ya. Ya ini kita ambil secara logika dari losses bahwa semakin dekat itu losses secara perhitungan semakin kecil. Belum tentu sih kalau memang melihat dari konteks yang ditemukan oleh Andri tadi ternyata dia bukan paling dekat yang men-serving-nya, tapi dari Cellmapper diketahui dia di-serving oleh yang nomor 2 terdekat. Nah ini apakah kamu juga sama? Siapa kok Rifki, Farel, nah silahkan kamu mengamati, mana yang kira-kira nomor satu paling dekat dan paling dekat kedua gitu ya, supaya kita mudah untuk melakukan penalaran. Oke, lanjut. Ini mungkin bisa di-scroll ke bawah lagi. Hmm, Berikut, pengujian kekuatan bar sinyalnya. Di sini saya mengambil ya 5 waktu seperti yang diarahkan kemarin 1 Oktober, 2 Oktober, sampai 5 Oktober. Di sini saya menggunakan aplikasi cakupan untuk mendeteksi berapa kekuatan bar sinyalnya dan berapa nilai dBm-nya. Mungkin bisa langsung dikebawahkan di situ karena ada ini hasil bagus berupa tabelnya, ya, iya. semua. Jadi semuanya saya taruh di tabel di bawah sini, Bu. Nah, Oke, saya taruh mhm. di sini hasil observasi dari jam sekian sampai jam sekian. Oh, ada yang 2 bar kah? Oh, ada yang 2 bar. Dan jawaban mungkin gambarnya bisa dilihatkan yang Ya, nggak apa-apa, oh, ada 2 bar juga sih. Oh iya, heeh, betul. Oktober. Mhm.
Oke, mhm. Baik, Terus? selanjutnya perhitungan pet loss. Jadi, setelah sebelum-sebelumnya saya melihat teman-teman juga, presentasi, jadi bagaimana cara kita menentukan apakah kita perlu membangun sebuah BTS baru, yaitu dengan cara menghitung berapa nilai pet loss-nya, yaitu menggunakan rumus cos 231 atas seperti yang tercantum pada, yang seperti yang saya cantumkan ini. Kemudian untuk input variabelnya yang dimasukkan apa saja, yang pertama adalah frekuensi, mungkin bisa agak ke bawah sedikit, agak dibawahkan, ya agak ke bawah lagi, cukup, ya sampai sini aja nggak apa-apa. Jadi frekuensinya nilainya 900 MHz. Nanti ini frekuensinya disesuaikan, jadi jika menggunakan frekuensi lain 1800 atau 1100, nanti tinggal diganti aja. Terus kenapa kok 900, 1800 atau 2100, itu sesuai dengan, apa ya namanya, ada keterangan di bawah yang saya tulis, Iya, 900 MHz paham. adalah frekuensi umum digunakan untuk jaringan GSM, 4G LTE di beberapa wilayah, 1800 layanan GSM 4G LTE untuk kapasitas cakupan, dan 2100 untuk 3G WCDMA, dan juga untuk jaringan 4G LTE. Itu untuk nilai variabel frekuensinya. Kemudian Mhm. nilai H-nya, tinggi antena, di sini saya mengambil 30 meter, nilai tinggi tower pada umumnya sekitar 30 meter tower DTS, Oke, mhm. dan untuk HM mobile-nya 1,5, sehingga jika diinputkan hasilnya akan seperti contoh AHM seperti tersebut, seperti yang saya tampilkan tersebut. Kemudian untuk nilai D, nah untuk nilai D ini mungkin nanti saya sudah cantumkan di bawah. Jadi nanti saya jelaskan untuk nilai D-nya, karena kan D tadi jaraknya. Iya, Terakhir untuk, nilai C, faktor korelasi lingkungan, 0 untuk suburban. Nah ini sebenarnya ini salah salah tulis saya, jadi mungkin bisa dikebawakan. Jadi sebenarnya kalau di Gubeng di Surabaya Kota itu, bukan suburban, bukan memang heeh, bukan nah suburban ya, dense urban. Aku lagi mikir, apakah kamu perlu mengganti model propagasi? Oh, ada Sabrina. Sabrina mau mau ngomong apa Sabrina? Atau salah atau, pencet, apa kepencet Sabrina? Oh, hilang dia berarti. Aku nilai faktor koreksi lingkungan C pada model C menjadi 3 karena area order memang lebih banyak. Iya bener, sebetulnya seperti itu. Aku lagi mikir karena ada beberapa model propagasi yang belum kita explore ya. Jadi ada sebetulnya ada KOS 231, ada Okumura Hatta. Dulu aku ini, menghitung dengan Okumura Hatta, dengan asumsi tertentu juga. Nah, aku berpikir apakah Gubeng ini perlu ganti model propagasi gitu, Farel. Kalau Okumura Hatta ya ada juga sih nanti kalau entar tak carikan ya ada beberapa paper. Aku sebetulnya dulu juga punya sih, cuman bukan aku punya dalam arti aku yang meneliti juga gitu, cuman aku kehilangan filenya ketika laptopku wassalam, tapi mungkin di Google Scholar masih ada ya. Nanti aku cari lagi deh, kalau besok itu aku tak goleki maneh. Oke, ini sampai ke bawah ya, MAPL heeh, oke ke bawah gimana ini ceritanya? Maksimum pet tadi loss? yang tadi 0 saya ganti 3 karena kan bukan, seharusnya kan bukan area beban kan tadi itu, Ya kalau nggak betul. salah. Jadi ganti 3, saya salah nulis. Kemudian, selanjutnya untuk menghitung jarak, Tapi ya ini kita 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 sepakati, kalau kamu mengganti 3 tuh, harus ada ring-nya. Maksudnya gini, kos 231 Hatta itu mempunyai ring dari berapa sampai berapa. Kalau dia 0 suburban, maksimal tuh dia ambil berapa gitu loh faktor koreksinya. Harus ada dasarnya gitu loh, Farel. iya Bu. Heeh, ya.
itu nanti kamu kasih tanda bintang, itu kemarin seperti yang punya punya siapa, Irfan itu kemarin. Jadi, faktor koreksinya itu sama Okumura Hatta tuh ditetapkan berapa gitu. Itu kalau mau nyari itu kalau ada yang tanya, "Itu nyarinya di mana ya, Bu?" Ya di Okumura Hatta. Kamu kamu melihat, apa, Okumura Hatta model propagation gitu ya. Nanti biasanya kalau kita langsung menuju seperti itu, nilai koreksinya itu dicantumin semua. Oke, itu kasih tanda bintang dulu ya, karena, masih menjadi bagian harus kita rujuk berapakah nilainya gitu. Kalau tidak 0 tuh mestinya ya 1, 2, 3 memang iya betul. Tapi maksimal berapa gitu, apakah 3 boleh, kalau 3 boleh, apakah 4 boleh gitu ya, apakah 5 boleh gitu kan jadi pertanyaan gitu kan, areal jadi kita masih harus menyelidiki gitu ya. Berapakah maksimal? Kalau umpamanya dia bilang, "Maksimal 3," oh berarti punyamu kalau dikasih 3 okelah, karena apa, dance urban gitu kan. Kita kan berpikir, apa namanya, asumsi ya, asumsi. Oke silakan diteruskan. Baik, selanjutnya, perhitungan MAPL. Jadi tadi kan, sebelumnya yang nilai D-nya itu masih belum saya terangkan. Jadi D itu adalah nilai jaraknya menggunakan rumus jarak antara 2 titik berdasarkan koordinat latitude dan longitude-nya seperti yang tercantum pada, eee, yang saya tampilkan ini. Untuk nilai latitude longitude-nya itu dinilai dihitung berdasarkan jarak antara BTS dengan rumah 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 saya. Jadi BTS berapa dengan rumah gitu. Jadi dimasukkan, apa namanya, nilai inputnya tadi sehingga Oke. di apa namanya, dihitung pet loss-nya menggunakan cos 231 atau tinggal masukkan yang tadi D-nya yang kurang itu sehingga Ya. seperti mungkin bisa dibawakan Ya aku ya hitungan ya, heeh, hasil bener. prediksi antara BTS dengan Ya. jaraknya sekian dan nilai MAPL-nya sekian Nah sekitar ini sekitar sebentar, nih yang belum kita sepakati faktor koreksinya loh ya. iya Ibu, tadi kan masih belum fix juga kalau 3. Iya, fix, oke. Iya, anggapannya kemarin saya ngitungnya pakai 3 soalnya. Ya, nanti kamu kasih tulisan ya ini, C sama dengan 3 supaya nanti kamu nggak lupa. Tapi nanti kita justifikasi ini nggak usah mbok busek, nggak apa-apa, tidak usah dihilangkan, nggak apa-apa. Tapi nanti kita ke bawah nemu yang asumsi baru dengan C dapat informasi baru berapa, nah nanti kita bisa lihat. Saya jajali aku penasaran juga. Oke, teruskan. Mungkin bisa di-scroll ke bawah sehingga bisa kita analisa, maksudnya saya yang menganalisa dari hasil, apa namanya, perhitungan tadi untuk pertama Kecamatan Tambak Sari memiliki nilai pet loss sekitar 103,43 meskipun masih dalam batas yang dapat diterima peningkatan kepada penduduk aktivitas perdagangan ini dapat meningkatkan kebutuhan sinyal yang lebih kuat. Mungkin sebelum saya jelaskan, nanti saya jelaskan kenapa kok 103, 104 atau sekian banyak nilai-nilainya ini, eee, maksudnya kira-kira cocok nggak untuk ditanemin BTS baru atau dibuatkan BTS baru. Jadi saya lanjutkan dulu untuk Telgasari 104,81 mungkin langsung biar cepet juga, Skolilo 105,69, Wonokromo sekitar 102,96. Jadi kesimpulannya yang pertama adalah pet loss. Nilai pet loss yang tinggi menunjukkan potensi sinyal lemah. Dalam analisa pet loss di atas batas toleransi misalnya 135 untuk 900 MHz. Nah, jadi berdasarkan perhitungan saya, semua kecamatan tadi itu tidak lebih dari 135, sehingga masih batas toleransi dan tidak perlu untuk dibuatkan BTS baru. Itu yang Oke. pertama. Yang kedua, jarak BTS terdekat, jarak yang lebih jauh mungkin sekitar 1,5 sampai 2 kilometer meningkatkan kemungkinan terjadinya area dengan sinyal lemah. Jadi hal ini juga termasuk indikator yang penting untuk mempertimbangkan lokasi BTS baru. Yang ketiga adalah kepadatan penduduk
sudah jelas, daerah Gubeng sekitar, eee, kebutuhan akan konektivitasnya juga tinggi sehingga cukup untuk memikirkan tambahan BTS untuk memenuhi permintaan dan yang terakhir ya ini aktivitas ekonomi perdagangan. Jadi Gubeng sendiri juga, apa namanya, pusat kota, sama juganya dengan Tambaksari, Sukolilo, Tegalsari, Wonokromo itu, aktivitas ekonomi perdagangan di situ semua sehingga memerlukan cakupan sinyal lebih baik, itu juga perlu agar tidak terganggu, akan pertumbuhan atau pemekaran area perdagangan. Jadi mungkin itu saja kalau nggak salah, coba karena bawahnya tinggal sumber, Oke oke, heeh. jadi Terima kasih Farel, kamu sudah bagus, ini sudah bagus ya. Cuman perlu apa, memformalkan yang di atas sama nambah. Aku mau infokan ya sambil, mungkin nih nanti kalau mumpung aku eling ya, mumpung aku inget ya. Jadi, konsep mendirikan BTS ini kan kita kalau BTS yang model begini, ingat ya kalau BTS yang model begini namanya kan makrosel ya. BTS yang model begini loh ya. Kalian ingat kan ini makrosel? Makrosel itu berarti BTS yang jarak jangkaunya gede, panjang, jauh. Nah, kalau kalian mengingat kemarin kita punya gambar selain makrosel kita punya mikro, piko. Oke. Nah, di sini maka ketika, Farel ini, Kecamatan Gubeng ini, dengan poin nomor 3 memerlukan tambahan BTS, nanti kita bisa explore sebetulnya, tapi ini untuk pekerjaan the next ya. Explore apakah BTS yang kita tambahkan itu mau yang outdoor atau indoor dengan konsep bagaimana? Nah, ini bisa kita usulkan, nanti kita bisa belajar ya kalau BTS yang picosel atau yang, lebih kecil dari mikrosel itu, berarti di dalam makrosel ada BTS lagi. Nah ini karena terkait situasi ya, jadi, analisa Farel bagus karena Kecamatan Gubeng kalau yang orang Surabaya dekat-dekat sini tahulah gitu ya. Jadi Gubeng ini kan istilahnya downtown ya. Pusat kota lah kalau Gubeng ini aku bilang, dengan segala, eee, apa, kegiatan perkotaan dari perkantoran, mall, stasiun, sekolah gitu ya, itu berkumpul di Gubeng, menumpuk gitu ya, berkumpul di Gubeng, sehingga potensinya memang sangat banyak. Potensi apa? Ya mulai potensi crowded, potensi, eee istilahnya upload download-nya itu agak-agak terganggu karena jam-jam tertentu, traffic-nya tinggi gitu ya. Ini banyak hal yang bisa dianalisa oleh Farel. Kebetulan rumahnya Farel memang downtown. Kamu jalannya apa? Mojolanggru? Coba jalanmu apa tadi? Farel, atas sendiri, tolong review. Mojo 3. Oh Mojo, tambahno Mojo, itu kan tengah-tengah yang padet dedet gitu ya. Jadi sangat padat sekali. Jadi ini bagus kalau nanti kamu analisa selanjutnya, tapi ini betulkan dulu formatnya, kemudian yang bawah tadi yang bawah tadi yang aku notif adalah C ya. Kemudian aku masih masih ini, masih penasaran dengan, model propagasinya apakah cocok dengan KOS 231 atau tidak. Ini karena nanti kalau aku melihat besok Rifki, tolong aku ditagih sendiri ya, kamu mem-WA aku untuk hal ini supaya aku inget, karena aku itu, eee, banyak job jadi kalau siang tuh lupa, nanti begitu aku sudah stay di kampus aku akan browsing untukmu ya, untuk diskusi tentang model propagasi. Jadi yang ke bawah ini sudah oke, tinggal mengganti saya dengan apa, kemudian tinggal menambahkan
gambar, nomor gambar supaya nggak bingung. Jangan lupa kalau ada gambar dikasih nomor supaya bisa dipanggil gambarnya. Umpamanya berdasarkan gambar nomor 2 gitu. Didapatkan didapatkan dari Cellmapper, kamu kasih kurung linknya, kemudian kamu bisa menginformasikan selanjutnya. Jadi yang kurang dari penulisanmu adalah formatnya ya, bagaimana mempermudah orang membaca. Kemudian isinya oke, Bu Oki nggak pernah bilang itu salah atau tidak karena kita domainnya adalah investigasi ya. Investigasi itu penelitian. Penelitian tuh nggak ada salahnya. Bahkan kalau kamu ternyata menghitung, "Oh ternyata sama ini nggak bener, nggak pas," kamu boleh ganti, nggak usah kamu hilangkan yang itu. Yang umpamanya setelah kos 231 ternyata kamu membutuhkan, model propagasi yang lain, nggak apa-apa yang kos 231 tetep aja di situ. Tambahkan aja untuk model propagasi yang sekiranya kok cocok gitu ya. Ada beberapa model propagasi yang, dikenal dalam komunikasi seluler, besok aku browsing-kan untukmu juga ya, nanti aku kirim di grup, tapi kali ini tagihlah aku Farel supaya aku tuh tidak lupa ya. Jadi karena Bu Oki itu besok masih, standby untuk akreditasi jurusan lain ya. Kebetulan Bu Oki kan nge-post di PPKS itu, jadi kalau ada akreditasi jurusan lain juga harus standby. Nanti di sela-sela itu aku akan membrowsing-kan untukmu ya. Atau kamu belum boleh siapapun yang mengingat boleh notif, atau siapapun yang pengen tanya bolehlah. Aku free ya untuk ditanyain, meskipun mungkin, istilahnya, kamu pengen di grup, no problem. Jadi silahkan karena fungsi kita tuh belajar ya, jangan lupa fungsi kita belajar. Oke, mungkin, yang harus kamu perbaiki itu ya supaya buat revisi lebih baik, sama formatnya aja ya, format dan, angka C-nya itu masih penasaran juga, adakah yang perlu kau tanyakan Farel sebelum kita ganti dengan yang lainnya? Mungkin dari saya sudah cukup jelas sih, Bu. Oke, bagus ini ada analisanya banyak, jadi bisa kita lihat. Oke, terima kasih Rifki ya, membantu, soalnya aku dengan Farel tuh nggak jodoh, selalu bonek. Terima kasih, Jodoh Rizky. bonek, oke, next, silahkan. Oh, ada Sabrina yang raise hand. Ada apa Sabrina? Apakah kau mau mau apa, presentasi atau kepencet? Nah, ini pertanyaan ini. Who next? Who next? Di sini saya, Bu. Heeh, Denis ya? Iya, Bu. Monggo silahkan. Terima Oke. kasih. Ya, Ya, kelihatan sih. Wait a minute. Aku Loh, aku tadi memfoto punyanya Farel di mana? Loh. Se sebentar, salah kirim ke tempat saudaraku. Paling dia takut, "Kok mau foto?" Sebentar ya, salah, ternyata salah kirim. Sebentar, nah, aku salah maneh, nomor 3. Oke, Denis, silakan.
Baik. Sini saya akan mempresentasikan, hasil penelitian saya tentang pembuatan link budget di daerah desa saya Kajar-Tengguli, Prambors, Sidoarjo. Dan ini Oke. untuk pengumpulan data lokasi saya di daerah Jalan Raya Prambors nomor 20. Wah, Kemudian enak ini ya rumahmu. Ini rumahmu sebelahnya sebentar, tak delok I I want to see your environment. Wah, kayaknya sawah ya, atasnya itu ya? eh, iya Bu, banyak sawah di sini Bu. Oke, berarti kalau kita bisa bilang ada rumah, ada sawah itu suburban, masuk Iya benar Bu. suburban. Oke, silahkan. Jadi ini untuk lokasi geografis saya, untuk radius 5 kilometer. Mhm. Gimana ceritakan? Jadi sini untuk daerah-daerah yang radius 5 kilometer yang dijangkau oleh sekitar rumah saya. Kemudian, ini untuk rangkuman data untuk perhitungan nantinya. Untuk frekuensi saya menggunakan 1800 MHz dengan ketinggian antena BTS 30 meter dan ketinggian antena penerima Wait, sekitar wait, atau handphone gitu. sebentar, sebentar. Eee, mana posisi BTS-BTS yang berada di lingkunganmu adakah? Ini Bu, jadi untuk perhitungan MedMedPlus ini saya ngambil dari tower yang paling terdekat yang Oke, terkoneksi oke. dengan Kamu handphone pakai saya. apa? Kamu pakai, eee, Telkomsel? Mobil Signal Bu, saya pakai Smartfren. Oh, Smartfren, makanya. Kemudian kamu mengambil BTS yang paling dekat. Di dalam Iya open Bu, sinyal nih nggak kelihatan ya nomornya. Oke. iya Bu. Ini Ini saya ukur itu sekitar mhm, jarak ini 500 meter. empat Kemudian untuk empat perhitungannya sembilan saya berapa menggunakan itu ya? mengguna Oh, itu ada ini 3 salah Bu, untuk urban itu, aku menjadi oh iya ini 0 untuk suburban, 3 untuk urban, oke. Sudah, oke, berarti bawahnya lagi berapa? 496 ya iya Bu, jaraknya? ini untuk logaritma jaraknya Bu. Oke, dalam satuan kilometer, mmm, Dan ini saya untuk hasil perhitungan saya menghasilkan 125,51 dB. Nah sebentar. menurut Smartfren itu tower yang dekat denganmu ada berapa kira-kira tadi? Hanya 1 kah? iya Bu, ini yang lain ini sebenarnya kalau di zoom itu jauh Bu. Oh, jauh. Iya, Dengan yang sebelah bawahnya ini juga beda jauh ya? beda ini itu. Yang sebelah Ini ini? beda kabupaten ini. Oh, beda kabupaten. Jadi jarang ya tower Smartfren di desamu itu? Iya benar Bu, tapi untuk penggunanya itu ya lumayan sih Bu. Oh, lumayan. Iya, dulu aku juga jadi kalau historisnya memang Smartfren itu di desa-desa banyak banget ya. Dulu kan, ibuku make ya di desa itu, eee, iya namanya Friend gitu ya, eee, gadgetnya beda. Kalau sekarang kamu masih pakai gadgetnya milik Friend sendiri atau sudah bebas pakai gadget aneka ragam? Udah ini Bu, ganti yang aneka ragam. Oh, aneka ragam sudah bisa ya. Dulu namanya juga Friend gadgetnya, nggak bisa merek-merek gitu loh. Kalau sekarang kamu pakai HP merek apa yang bisa Friend? Oh, bebas ya sudah Bebas bebas Bu, sekarang sudah bebas. bebas Sekarang ya? soalnya kan ini, kayak banyak yang kerjasama gitu Bu, Smart sama Friend terus Axis juga jadi satu. Mhm. Ya sudah pasarnya karena pengen memperluas pasar. Oke, teruskan dulu. Baik, jadi untuk hasil perhitungan saya ini
Sat sat Sebentar, loss-nya aku 100 tidak meter. melihat sebentar, aku tidak melihat, data dari penerimaanmu bagaimana? Iya, Bu, Penerimaanmu belum saya kemarin? masukkan, Bu, lupa, Bu. Weh, lah terus ancer-ancernya bagaimana? Bar-nya itu oke apa nggak oke? Bar-nya itu berapa? Untuk Kalau oke untuk bar-nya berapa? itu tergantung jamnya itu tidak stabil sih, Bu. Tidak stabil. Nah, ini kamu catat ya, kamu Iya, minimal Bu. kamu tabelkan umpama seperti farel tadi kamu tabelkan, kalau kamu tidak pengen mengusung gambar ya ditabelkan. Tapi itu Ya, baik. bagian dari policy, artinya kebijakanmu itu data itu nanti untuk memvalidasi kebijakan yang kita ambil gitu loh, mau kita apakan. Nah, gitu kan. Ya, baik, Bu. Oke, kemudian apalagi? Jadi untuk hasilnya kan ini tabelnya itu 100 minus 125,51. Nah, Oke. menurut saya itu termasuk ini, Bu, agak lemot sih. Ya Jadi karena kamu nggak untuk datanya yang itu tadi ya kita nggak bisa justifikasi. Apakah ya, lemotnya pagi, siang, malam, kemudian data lingkunganmu kamu juga nggak kasih loh ini. iya, Bu, Data nanti saya lingkunganmu tambahkan. data lingkunganmu tuh seperti itu loh. Kamu berada di daerah dengan kepadatan berapa, tadi kan ada tabel kecamatan atau kamu punya desa, itu nggak ada loh punyamu, kurang banyak perasaan aku. Iya, Bu. Heeh. Nanti saya revisi, Bu, ya tambahannya. Oh ya kudu rek. Oke, itu belum. Apalagi kamu yang belum? Kamu kira-kira kurangnya apa, tahu nggak? Iya, Bu, untuk, data-data itu belum saya masukkan ke penelitian saya yang ini, yang lead budget. Jadi karena pembuatan istilahnya kalau kamu memberikan rekomendasi ada BTS baru itu juga harus berdasarkan pengamatan kita, atau kalau umpama kamu kemudian mengatakan karena friend itu tidak, cukup untuk men-support-mu, berarti butuh menambah BTS baru, bukan berarti BTS baru tuh mengambil tower baru, bukan. Tidak loh ya, artinya gini, kalau kamu berpikir BTS itu sama dengan harus membangun, itu belum tentu. Karena kita tahu membangun menara itu banyak peraturannya. Yang perlu kita tahu bahwa ketika sudah ada menara ya, kemudian kita lihat, oh itu seperti tadi persoalannya dengan siapa tadi ya? Andri ya, Andri tadi apakah, kamu bisa di-survey oleh yang lainnya, yang masih dalam jarak, masuk akal ya, jadi 5 kilometer ke bawah. Nah ini juga pertanyaan kan, pertanyaan. Supaya kamu bisa melihat, eee, kondisi lainnya, karena belum tentu juga dari faktanya Andri itu yang men-survey-mu adalah yang dekat. Kira-kira bagaimana Farel? Farel, Denis. Iya, Bu, nanti nanti saya tambahkan untuk direvisi Ini, saya, Bu. penambahanmu cukup banyak loh ya. Jadi mulai dari data, tabel untuk hasil, eee, pengamatan yang kemudian bisa digunakan sebagai dasar untuk memberikan analisa. Nah, kalau memang di situ itu masih memungkinkan dibangun tower baru, tapi aku kira karena jarakmu tuh juga sudah mepet ya,
sudah deket gitu loh, kan nggak mungkin lebih deket lagi, masa tower-nya mau sebelahan kita, kan nggak mungkin kan. Setengah kilo kan deket gitu kan. Kan Ya, Bu. Dan itu ini, Bu, di sini tuh mulai banyak kayak pembangunan perumahan gitu, Bu. nah, oke, mungkin ada juga konteks perlu mengatur ketinggian. Ini tadi tingginya kamu letakkan berapa? 30 meter. 30 meter, betul. Oke lah kalau dengan 30 meter udah mentok kan, jadi 30 meter udah mentok. Eee, kalau dari lihat losesmu sih normatif aja. Ini berarti nanti kita amati lagi ya, setelah begitu apakah oh ada lagi sih, eee, ya karena kamu nggak punya lainnya ya. Nah ini asumsinya kalau kamu tuh di 2 bar kan berarti kamu 100 berapa ya, min 100 berapa ya? Kemarin itu coba kamu cocokkan ya nanti ya kita kita punya cara ukur baru deh. Oke silahkan kamu tambahi dulu ya, sambil nanti kita expand menuju ke tambah fokus lagi. Ya, baik, Bu. Link budget, ini apa? Kamu rekomendasinya apa ini? Ini rekomendasi saya itu untuk penambahan batas baru di area dengan sinyal lemah min misalnya minus 101 dBm. Nah ini kalau kamu sudah makanya aku bilang kamu sudah setengah kilo. Apa ya terus mau dikasih sebelah rumah kan ya nggak mungkin toh. Berarti bukan masalah ada BTS baru atau tidak gitu loh. Iya, Iya, Bu. kayaknya enggak masalah BTS baru atau tidak. Ini perlu dilihat kepadatan penduduknya juga kamu nggak ada loh. Asumsi untuk berapa banyak yang ada di situ juga kita nggak tahu loh. Karena kan kita hanya asumsi aja sebetulnya. Kamu data-data tentang lingkunganmu nggak ada loh, seperti Denis, seperti yang Iya, lain Bu. itu heeh, nggak ada loh kamu, sehingga Belum. memetakan analisaku rodok-rodok apa, bingung gitu loh, harus bagaimana kalau kamu ditambahi BTS baru lah wong pendudukmu kita nggak tahu. Terus andaikan ditambahi BTS baru, apakah itu menjadi jaminan kalau kita nggak bisa melihat sebarannya? Tambah nol lah, Iya, Bu. minor Kan datamu. buat data ini kan dasar acuan. Iya, karena kalau umpamanya kamu menyarankan kepada, eee, provider ya untuk nambah nambah BTS ini pertanyaannya adalah berdasarkan apa? Kan kamu juga sudah dekat gitu kan, jaraknya deket banget kan, setengah kilo deket loh, deket setengah kilo itu. Kok jadinya jelek gitu loh. Nah ini kan perlu mikir, opo sih gitu yang menyebabkan apa saja yang menyebabkan penerimaan BTS itu. Nanti kita ulas, untukmu harus kamu ulas apa penyebabnya gitu loh. Iya, baik. Oke, kalau Se dan untuk data penduduknya ya, Bu, ya? itu Sama tadi ini, kan masih data ukuran ini. penduduk belum, sebarannya gimana, kemudian apa, penerimaanmu belum tahu, Kekuatan sinyal. hmm, nanti bisa di-expand ke situ, penerimaanmu kekuatan sinyal, belum tahu, sehingga kita belum bisa memetakan lah, ya. Oke, Bu. Prosesmu kan normal, tapi kalau untuk, receive receive sinyal yang existing, yang memang kamu temukan dalam sehari-hari, datamu kan belum ada. Oke, kalau sudah, kan bisa diganti Denis.
Oke. Terima kasih Bu untuk sarannya Bu ya. Sama-sama. Izin stop share screen. Oke lanjut, siapa lagi? Ah, ini nggak ada namanya, kamu cuma punya NRP. Pak Dori, Bu. Oke, gantian nama dari aku biar bisa tahu. Bu Dori, silahkan. Sudah bisa terlihat Ibu. Kamu ke ataskan sedikit, namanya belum ada, belum bisa aku foto. Oke, Bu, ini perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Kudori, dari kelas 1 Teknik Telekomunikasi STRLJ, akan mempresentasikan pembuatan link belajar di daerah lokasi saya, yaitu alamat saya di Jalan Satria 3, Kelurahan Kebonkan, Kecamatan Taman, dan Sidoarjo, Ibu. Ini yaitu sebentar ya, aku notif dulu. Yang belum absen untuk PJJ silakan, soalnya mau aku ganti 5 menit lagi. Aku lupa daripada nanti ingatkan ya punya apa, grupnya Rifki, aku belum membuka absen untuk. Oke, silahkan, Bu Dori dilanjut. ini merupakan daerah lokasi saya, Ibu. Jadi lokasi ini di dekatnya persawahan, Ibu, lokasinya. Sebenarnya lokasi saya ini agak masuk lagi, Bu, cuma nggak terdeteksi oleh Maps. Ini tidak bisa masuk lagi. Tapi ini kamu sudah padat gitu dari atas. Padat banget, Bu, ini, Bu. Padat pakai banget ya, nih dance urban ini. Iya, Ibu. Urban, level urban banget gitu. Selanjutnya dengan hasil penelitian dari BTS menggunakan aplikasi signal di smartphone ditemukan lebih dari 10 BTS Sebentar, di kamu providermu apa tadi? Indosat, Ibu, saya. Enak tulisannya ta? Belum mbok tulisi. Ya, Ibu, belum saya tulisi untuk BTS. Itu merupakan data BTS yang jarak 5 kilometer di dekat lokasi saya. Sebenarnya tidak lokasi BTS-nya relatif tidak jauh, Ibu, dari lokasi saya. Sekitar 80 meter, 260 meter. Iya, deket banget itu ya. Iya, Ibu, lokasinya dekat-dekat. Dan ini untuk informasi jumlah penduduk. Dan sekarang saya berada di Kecamatan Taman, Ibu, yang di mana dari kecamatan-kecamatan yang lain, lokasi Taman ini yang relatif paling padat penduduknya. Daripada Iya. Gedangan, Waru, Buturan. Jadi saya mengambil 2 lokasi terdekat, Ibu. Jadi untuk BTS dengan jarak 80 meter dan 264 meter. Untuk jarak 80 meter ini kekuatan sinyal yang saya teliti di angka -75 dBm, dan untuk lokasi 2 dengan jarak 160 meter itu di angka -81 dBm. Wah, bagus itu berarti. Ya, Bu, cuma Bar itu berarti. ya, cuma di analisa wilayah saya, di lokasi 1 ini memiliki sinyal -75 dBm ini baik, sementara lokasi 2 memiliki 81 dBm. Dan wilayah yang berbeda berada di lokasi 2 ini mungkin memerlukan BTS karena meskipun di sini kelihatannya baik, Ibu,
Tapi dari analisis sinyal yang saya dapatkan itu relatif sinyalnya kurang, Ibu. Mungkin ada beberapa hal yang mempengaruhi seperti penghalang fisik seperti kepadatan pengguna, gangguan frekuensi, mungkin cuaca yang waktu saya meneliti, BTS yang ada di sini, jenis sinyal dan frekuensinya, Ibu, ya. Oke, sebelum pindah ya, mungkin aku memberikan, ide padamu terutama karena terkait di lingkunganmu yang sudah full gitu ya, full gitu kan. Nah, pertimbangkan seperti aku memberikan informasi pada siapa tadi, yang bagaimana kalau, mempertimbangkan untuk, eee, bukan makrosel tetapi penambahan pikosel atau penambahan mikrosel. Jadi kita lihat atau indoor gitu ya, indoor BTS itu kan bisa, indoor BTS itu ada lah, maksudnya ada indoor BTS itu, IBC namanya, indoor BTS, eee, untuk apa, untuk, ini, untuk BTS mah, indoor BTS communication. Jadi BTS-nya tuh terletak di dalam. Nah ini dalam konteks di dalam, building ya, in building communication tuh BTS-nya ada di dalam building. Itu bisa atau membuat sel yang lebih kecil, sampai edisi picosel. Ini kira-kira pertimbangkan ketika mengamati. Nah, ini perlu kita lihat apakah tempat-tempatmu ini memang benar-benar tapi kalau ini Min 81 tuh bagus. Iya, seharusnya bagus. Tapi dari Lah pengetesan sinyalnya ini relatif jelek, Ibu, yang -81 ini. Seharusnya kan kalau bikin -100 ke atas kan harusnya lebih jelek. Tapi ini saya analisis di -81 ini sinyalnya udah jelek sih. nah, kata-kata jelek itu gimana kamu parameternya? Dari saya ngitungnya baru dari kekuatan sinyalnya, Ibu. Kekuatan sinyalnya buruk, Ibu. Setelah ini umpamanya receive-nya -75 kan berarti sudah bagus, Iya, gitu Ibu, loh. kalau di -75 ini sudah relatif bagus, Ibu, dari penghitungan sinyalnya kemarin. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Kita, apa istilahnya, melacak ke sampai edisi link budgetnya. Kemudian apalagi? Lokasi 2 oke, mhm. Jadi untuk lokasi satu ini dari penghitungan cut loss di lokasi ini adalah 162 dB dengan kekuatan sinyal di lokasi ini masih cukup baik, itu -75 dB. Sinyal yang diterima di lokasi ini berada dalam batas yang diterima untuk layanan 4G. Jadi di sini menunjukkan bahwa kualitas sinyal yang masih baik dan belum memerlukan saya belum memerlukan penambahan BTS. Sedangkan di lokasi 2 dengan jarak 264,08 meter ini sinyal di -81 dBm. Dari hasil perhitungannya menunjukkan cut loss-nya di sekitar 118,80 dB. Sinyal yang diterima yaitu -81 dBm. Jadi cut loss yang lebih tinggi dan sinyal yang lebih lemah mungkin menjadi indikasi bahwa area ini memungkinkan mengalami penurunan kualitas sinyal. Iya, betul. Jadi jika ada ekspansi atau penambahan populasi di area ini, populasi penduduk di area ini, menurut analisa saya perlu dipertimbangkan untuk penambahan BTS untuk memperbaiki cakupan sinyal dan menghindari penurunan kualitas layanan di masa yang mendatang. Nek nambah BTS iku nah ini menjadi pertanyaan ya. Secara tower itu full kayaknya tower di tempatmu itu? Sudah banyak, Ibu, tower di sekitar saya. Heeh. Mungkin perlu metode lain ya, artinya dalam tower tower di dalam tower. Oke lah, sampai mana kamu? Sampai ini udah selesai ya? Berarti Betul, Ibu. sik, Okumura Hatamu mau gak ono? Ini, apa namanya,
Nah ini, perhitungan. Nah, eee, link budget, perhitungan link budget tabel. Untuk hasil tabel analisis saya hanya seperti ini, Bu. Ojo, gawe pakemnya kayak kemarin aja, dipakemkan kayak kemarin biar ceritanya bisa bisa urut. Seperti ini, Bu. Heeh, Ini. pakemnya opo? Pakemnya seperti kemarin. Iya, Bu. Kamu Di sini. di uplink downlink, Udari, uplink downlink untuk perhitungan uplink downlink. Oke? Belum ada, nanti saya tambahkan ya. Iyalah. Baik. Oke, itu belum bisa. Jadi nanti kalau kamu ada uplink downlink, kamu tuh bisa apa ya? Nambah analisa karena gini ini kan tiap-tiap daerah beda ya. Kamu tiap-tiap daerah kan kita nggak bisa justifikasi, ayo nambah tower. Lah itu sudah towernya full, banyak banget, terus gimana gitu kan. Kalau umpamanya kamu manajer yang di lapangan, dilapori konsumen gimana sih supaya kita tuh bisa bagus kalau, ininya di sini tuh sudah penuh tower gitu kan, kita nggak bisa lagi maksa membangun kan karena ada peraturan Perda tower bersama juga. Kamu juga nggak bisa memaksa untuk membangun seperti itu. Nah, apakah, cara kita tuh supaya memperkecil losses kepada pelanggan itu bagaimana? Itu perlu dipikirkan. Karena itu kita lihat aja link budget untuk yang paling besar itu sekian gitu ya. Sekian itu berarti perhitunganmu belum ada. Coba kamu tambahin. Baik, Ibu. Nanti saya tambahkan di Ya, untuk link supaya sama. siap, Ibu. Oke, kalau Hudori sudah, berarti ini, next presenter. Baik, terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Salam. Oke, masih 4 ya, masih 4 dengan jam 8.56. Nah, ini kayaknya maksimal ini kalau tidak sesegera lagi, ini maksimal cuman 2 kalau tidak segera tayang ini. Tadi terdaftarnya Farel, Andri, Denis, Kudori, 4, cuman 4 ini ya. Eka, boleh sekarang, silakan. Baik, Bu. Jadi ini kalau yang nggak segera memberikan informasi, kalian tidak dapat review, ya mohon maaf ya nanti kalau tidak hasilnya tidak oke ini ya, mohon maaf sekali gitu. Belum kelihatan Eka, mau apa belum kamu buka? Oh aku harus ganti absen, bentar.
Silahkan untuk yang LJ silahkan absen ya. Mas sudah terlihat. Ah, ijo. Kamu kayak si ini, si Farel. Ijo. Entar kalau ijo kamu minta tolong temenmu aja. Tadi bisa Baik, lihat, Mas. tadi yang itu yang pas sebelum itu. Bu, apa boleh dibantu Rifki? Boleh lah kalau Rifkinya mau. Boleh dibantu siapapun, no problem. Asalkan kau sendiri yang menginformasikan. Bentar, kelihatan kok. Iya, udah oh, hilang. Wait a minute. Namanya dong, angkatin ke atas. Nah, bentar. Oke, nomor 5. Silahkan Eka. Baik, terima kasih Bu Oki, dan sebelumnya mohon maaf atas kendala share screen-nya. Terima kasih Mas Rifki sudah dibantu untuk share screen. Perkenalkan, nama saya Eka Pratiwi, NRP 22246400011. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembuatan link budget di daerah Desa Bliko di rumah saya. Untuk lokasi pengamatan atau analisa ini saya berada di daerah Desa Bliko, RT 14 RW 6, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Yang pertama ini adalah tempat pemantauan sinyal atau tempat analisa di mana tempat saya tinggal. Selanjutnya di bawah ini adalah sebaran BTS yang terdapat di sekitar rumah sejauh radius 5 km. Eka, kau pakai provider apa tadi? Saya memakai provider Tri, Bu. Oh, Tri. Ya, di Sudah sini ada tulisannya belum? Kamu sudah nulis belum? untuk providernya saya ini ke crop, Bu, di gambarnya. Crop. Kamu statementkan aja menggunakan Tri, gitu ya. Baik, ya, Bu. Saya di sini mengamatinya menggunakan provider Tri. Kebetulan saya sendiri menggunakan provider Tri. Di sini terlihat bahwa BTS di titik lokasi saya ini cukup sedikit, adanya hanya di beberapa desa lain yang dekat dengan desa saya, tapi juga lumayan jauh. Oke. Ini saya menggunakan cell mapper, Bu, Oh, untuk kasih melihat tulisan BTS. ya menggunakan sel mapper ada linknya. Ini rumahmu yang ini ya, bendol hitam ini ya? Ya, yang Pas, Desa Bligo ini, Bu. ini bendol hitam ini, oke. Paling dekat dengan yang 113. Ya,
866 itu ya? Iya. Untuk di bawahnya gambar ini saya juga mengamati lewat aplikasi OpenSignal, Bu. Oke, ini tambah 2. Oke, Nah, bagus. di sini kan bisa melihat, HP saya itu providernya terhubung di BTS yang mana. Nah, di sini terhubungnya di BTS yang ini tadi, Bu, yang terdekat. Yang berapa? Yang 866 tadi? Ya, Oke, yang ini. ya, heeh. Selanjutnya yang di bawah ini tuh, saya kan juga mengukur jaraknya antara rumah saya dengan BTS, kan untuk Mhm. mengukur weight loss-nya yang nanti akan saya ukur ya, Bu. Oke, heeh. Di sini jaraknya itu 200 meter. Dekat lahan. Iya, Bu, tapi di bawah nanti ada analisa barnya itu cuma 2, Bu. Oh, oke, heeh. Nah, ini kualitas sinyal pada BTS yang terhubung tadi yang terdekat, itu untuk unduhnya itu 28,7 Mbps dan untuk mengunggahnya itu 16,5. Sedangkan pada bar HP saya itu di pagi hari itu 2, Bu. Terus di siangnya 3. Terus di malamnya Malam 2 ya? lagi. Oh, gitu. Iya, ini terjadi 5 hari berturut-turut waktu pengamatan UTS kemarin. Jadi waktu seminggu itu kamu pantengin gitu cuman ada 2 gitu ya? Iya, Bu, padahal kan jaraknya Oh, dekat. padahal Mungkin jaraknya ada dekat. ada gangguan lain seperti gedung tinggi atau banyak pohon-pohon tinggi itu. Memang tempatmu itu banyak gedung tinggi? Ini banyak kayak pabrik, terus pasar besar, Bu. Pasar Larangan itu Oke, termasuk pasar besar. Larangan ya, pasar Larangan. Iya. Analisa, apa namanya, tetangga-tetanggamu kecamatan tuh belum ada loh, Mbak. Ada, Bu, Oh, permisi. ada. Oke, Ya, di sini kan terlihat untuk Kecamatan Candi di sini paling besar, Bu, jumlah penduduknya. Ini Mhm. kecamatan saya, kecamatan desa saya. Ya, kamu full, di situ full penduduknya memang. Iya, Kayaknya Bu, banyak. pabrik gula gitu kan? Nah, iya itu belakangnya pabrik gula itu rumah saya, Bu, pas Oh, belakang. pas belakangnya pabrik Di gula. desa saya itu ada pabrik, mungkin ada 5, 6-an, Bu. Ditambah pasar Larangan itu tadi yang besar, belum lagi pasar Tanggulangin. Oke. Nah, ini kira-kira, eee, apa ya, tersangkanya apa ini kira-kira? Sudah dekat ini. Berarti bisa jadi apa nih? Bisa jadi kalau kamu Mungkin kan penduduk, Bu, banyak yang menggunakan provider Tri, Indosat. Eh, provider Tri, kamu apa? Tri, Trip Bu. ya? Heeh, Iya, iya. Trip. Ya, kebetulan teman-teman saya juga saya tanyain pakai provider apa, banyak-banyaknya itu Tri, Bu. Oke. Kalau di tempatmu itu sudah 200 meter tapi kok barnya sinyal rendah, itu juga bermasalah ya sebetulnya. Iya, Bu. Nah, ini nanti kau lihat ya, jadi inilah pentingnya kenapa kita perlu mengulik atau kepo. Jadi nanti kamu bisa browsing untuk mencari tahu mengapa sinyal lemah padahal dekat dengan BTS. Iya, Bu. Dalam konteks kita melihat, apa namanya, skala teknis ya, jadi kalau skala teknis ini berarti boleh jadi antennya tuh meleset, nggak 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 meng-cover tempatmu dengan baik gitu loh, ya kan. Anten Antena BTS-nya ya, Bu? antennya BTS-nya itu istilahnya meleset gitu loh. Jadi Iya. fungsinya kamu nggak berada di areanya anten, atau Oh, anten itu juga memungkinkan. Di sini kan kita nanti makanya harus kamu tambahi analisamu nanti. Oke, aku lihat dulu sampai bawah, coba iya. yang sampai analisa heeh, analisa apa namanya, link budget. Nah, ini rencana saya itu maunya membangun BTS baru di radius di jaraknya itu dari rumah saya itu 90 meter, Bu. Lanjut, tonggomu keblekan.
Nggak bisa kalau kamu terlalu dekat kemudian suggestion-mu membangun BTS nggak bisa. Nggak bisa, nggak gini, itu nggak masuk akal gitu loh, Eka. Jadi tidak harus dengan membangun BTS. Iya. Ya, nanti nanti, nanti kita akan me apa, jadi gini, nanti kamu bisa search ya beberapa hal yang mengakibatkan sinyal lemah. Iya. Kemudian kita analisa, apa sih yang kira-kira mungkin yang terjadi dengan kondisi kita gitu ya, yang pada saat itu jarakmu sudah dekat sekali 200 meter gitu ya. Iya, Nanti Bu. pasti ada nanti. Oke, kita lihat kemudian bawahnya lagi apa ini. Tapi kalau membangun BTS rasanya enggak lah, karena Mungkin bisa ini ya, Bu, memperbaiki BTS yang sudah dekat itu nah, tadi. ada beberapa cara ya nanti dilihat Iya, Bu. dilihat kembali. Kemudian Bisa analisa apa analisa wilayah? analisa wilayah ini pemekaran. Kalau kalau itu berarti kita boleh jadi tidak membangun tetapi menata BTS atau memperbaiki, eee, posisinya, posisi BTS, posisi antena BTS bisa jadi. Iya. Kalau si antena BTS namanya tilting atau tilting itu mengubah arah, mengubah apa ya, naik turun atau kiri kanannya anten, mengubah posisi anten, mengubah posisi anten supaya beam width-nya itu, berada di area yang diinginkan. Karena antennya itu kan ada 3, dalam satu putaran itu kan ada 3 anten di ketinggian sama dengan arah yang berbeda, jangan lupa, kan gitu modelnya. Nah, kalau di tempatmu itu meleset, berarti ada kemungkinan di tempatmu itu jelek, ada kemungkinan beam width-nya meleset. Nah, ini kita harus perhitungkan ini, gimana caranya. Nanti cari ya, cari coba. Jangan Iya, Bu. bangun BTS baru. Rasanya tidak mungkin dengan kondisi full. Nah, ya kan, kondisinya full. Oke, sekarang menghitung Take loss, Bu. loss, heeh. Baik. Yang pertama ini menggunakan rumus cos 231 Hata. Mhm. Ini yang perhitungan pet loss di BTS yang terdekat. Nah, Buat frekuensinya ini udah deket banget jarakmu itu. iya, Bu. Mhm. Untuk Apa persisnya? pet loss-nya di sini hasilnya 116,12 dB, Bu. Iya, ya sudah normatif ya itu, sudah kamu pakai 2100 itu ya frekuensinya? Iya, Bu. 4G. Oke. Ini nanti oh iya, buat yang lainnya, gimana caranya tahu frekuensi milik provider-mu ya tinggal aja di-search ya, frekuensi 4G untuk provider ini. Itu kalau kita mau lihat yang data resminya, itu di press release-nya Kominfo ada. Artinya sudah ada tabel yang menyatakan provider ini berada di frekuensi mana, itu sudah ada. Tapi kalau kamu browsing apa aja kan ada, sudah tinggal nulis gitu kan, nggak repot. Yang masalah itu bagaimana menganalisa kan, supaya eh, antara fakta dengan teori itu cocok gitu loh. Ya, oke. Ini bawahnya keteranganmu apa ini? Oke, tabel tabel ini ada sudah kamu bikinkan? Ada, Bu. Terus ini juga menghitung pet loss yang rencananya BTS baru itu, hasilnya pet loss-nya Kilometer Tonggoan. iya, hasilnya 100 dB, Bu. Lebih kecil pet loss-nya. Ya, ya iyalah kalau jaraknya lebih dekat itu lebih kecil masalahnya kan, tapi tidak menjamin
kamu juga tidak menjamin tercover gitu loh. 200 meter itu loh sudah deket, iya, wis deket iku 200 meter. Jadi nggak rekom untuk membangun ya, nanti kita lihat, kayaknya kita lihat untuk urusan, rutin konten ya, open konten, rutin itu berarti mengarahkan pengarahan konten. Oke, yang langkah keempat gimana? Satu dua berapa? 129 dengan 100 berapa? 63. Sebentar ini ya, apa yang perlu kita lihat berbeda nih? Kalau EIRP penasaran ya, untuk transmitter dayanya apa, provider itu apa dia beda-beda ya? Artinya okelah LTE itu kita anggap sekian, tapi apakah apa tadi Tri ya punyamu ya? Iya, Bu. Sik, tak golekne. Aku tuh mikirnya gini loh, kan kita sama-sama nggak ngerti ya dalam konteks apa, gini, berapakah sebetulnya EIRP dari, ini, misal Tri gitu ya, apakah ada ini di sana? Berapa nilai EIRP dari provider Tri? Entar aku nemu ini. Mumpung aku nemu ya, aku share dulu. Alhamdulillah dapat. Nah, ini loh maksudku. Nanti ya, alhamdulillah kamu pelajari ini juga. Oke, kita lanjut dulu. Oh, Eka. Iya, Bu, baik, Bu. Hmm, Ini tadi pet loss yang dihasilkan kan 116,12 dB. Ini menunjukkan sebenarnya dapat mentolerir kerugian sinyalnya ini. Jadi sinyal ini menjadi tidak dapat diterima dengan baik oleh penerima. Jadi 116 ini masih tergolong bisa ditolerir, tapi tidak bisa diterima dengan baik gitu, Bu. oke.
Ya oke nih, masih oke ya, masih, eee, nanti nih ya, yang harus Mhm. kamu catat ya, ini kan nanti formatmu yang depan-depan tolong, kita sesuaikan dengan miliknya siapa kemarin, Irfan atau Van, Hifzi ya, iya, Bu. yang formatnya lebih pakem gitu ya. Sebetulnya isinya sudah oke sih, cuma nanti dalammu itu aku masih penasaran, kenapa kamu 200 meter kok hasilmu jelek? Nah, ini kita harus browsing ya, kamu harus browsing dengan ya seperti itu, mengapa jarak dekat antennya itu jarak dekat dari BTS mengapa hasilnya jelek. Apa saja sih yang sebetulnya muncul gitu ya, muncul yang kemudian istilahnya bolehlah itu menjadi salah satu yang kita pikirkan. Item-itemnya apa, kemudian kira-kira kita tuh berada di mana. Karena kalau membangun BTS rasanya nggak mungkin gitu loh, tempatmu itu yang kukenal full deh. Iya, Bu. Kalau Kayak kamu Telkomsel daerah full. dulu aku pernah sambang temenku yang ada di situ, kemudian dia sudah pindah. Perasaan daerah itu full banget candi itu, full aku kira, jadi tidak rekom ya kalau membangun BTS baru itu, kalau mempersempit BTS artinya membuat menjadi pikosa atau bagaimana itu ada tekniknya gitu loh, tidak perlu membangun baru. Mungkin kita memilih salah satu gedung untuk dijadikan apa namanya, tempat untuk menaruh antena. Nah, itu bisa. Jadi gedung itu istilahnya karena sudah tinggi, sudah apa ya, sudah cukup menggantikan posisi tower, kita menempatkan antena-antena lagi tanpa harus membangun tower dengan bodi seperti itu gitu loh. Karena membangun tower tersendiri itu permasalahan di daerah yang penuh gitu ya. Tower itu kan sulit prosedurnya, apalagi tower itu ya 100% kan dari logam. Kau tahu sendirilah kalau logam kemudian saat hujan badai, petir pastilah sebagai sarana untuk listrik yang paling kuat kan kalau logam itu. Nah itu berarti kan ketika tower itu kan nggak boleh dekat dengan rumah, dekat banget itu nggak boleh ada peraturan untuk pembangunan. Jadi membangun tower itu ada peraturan dari apa kalau kita itu, IMB-nya ada, izin mendirikan bangunan tower tuh ada. Kayaknya itu deh, apa yang kusarankan untukmu, Eka. Jadi, Baik, Bu. di ini ya, diamati ya, terutama karena kamu tuh daerahnya bukan rural, urban urban padat gitu ya. Iya, Bu. Jadi ini nanti saya cari tahu apa aja faktor-faktor yang Betul, menyebabkan. yang memungkinkan. Iya, terus saya taruh analisa ini ya, Bu, untuk Betul, heeh. iya, Sambil formatnya sambil ini ya, diperbaiki ya. iya, Bu. Oke, alhamdulillah selesai. Jadi, Mhm. nanti fungsinya silahkan, Rifki terima kasih membantu, silahkan kamu stop share. Jadi fungsi kita ini adalah meneliti rumah masing-masing ya, fungsi melaporkan, membuat laporan yang cermat, nggak ada yang benar atau salah. Yang ada itu bagaimana kamu membuat laporan yang lengkap atau tidak lengkap, itu parameter, penilaian. Nah, coba ini masih 5, apakah ada yang nomor 6? Kalau yang kemarin bisa 7. Ini sudah 9, 22 loh ya, kamu cuman butuh satu lagi nih. Kalau anu sudah full ini, sudah malam ini, sudah apa, setengah 10. Adakah yang satu lagi nih, aku satu lagi bisa ini. Adakah yang ini, apa
yang akan presentasi. Di sini loh banyak, kenapa nggak ada yang pengen secepat ini presentasi ya? Ada Gilang, ada Bipa apa sudah presentasi? Sudah ya kemarin ya? Mungkin bisa saya, Ibu. Gilang, oke silahkan. Jangan lama-lama, biar cepat clear kerjaanmu. Silahkan, ini terakhir Gilang. Aku foto dulu yang ada namamu. Eh, oke terakhir hari ini nomor 6. Silahkan. Gilang. Ibu, untuk penelitian kali ini dilakukan di daerah rumah saya, yaitu di daerah Sukodono, Sidoarjo. Daerah yang Daerah ya, dan juga sangat berkembang untuk kemungkinan beberapa tahun lagi karena masih banyak tanah kosong. Di sini saya menggunakan provider Telkomsel dengan cukup lumayan banyak tower Telkomsel di daerah saya. Di daerah 5 kilometer ini terdapat daerah Taman, daerah Wonoayu, sama sudah Ibu, cuma 3 kecamatan dan ada 8 desa dari 5 kilometer jarak saya. Dengan kemungkinan rata-rata jumlah penduduknya ada 295.101 jiwa atau sekitar kurang lebih 3.733 jiwa per kilometer. Wih, banyak ya, padat banget. Untuk kualitas sinyalnya seperti ini, cukup baik Ibu. Saya memakai jaringan Telkomsel bisa lebih dari 4G, yaitu 4G plus dengan kecepatan 4G plus. masing-masing sebanyak rata-rata 30 Mbps Ibu, sampai 42 Mbps. Iya. Dan kecepatan terendahnya di 17,6 Mbps di jam 8 pagi. Itu kalau barnya berapa ya? Full Ibu. Full semua. Full. Ada Full. 4 bar yang nggak pernah kurang dari 4 bar selama Full ini. 4 bar. Oke. Oke. Jadi bagus terus ya situ? Bagus Ibu. Tapi kalau pagi hari itu yang menurun di sekitar 17 sampai 16 Mbps. Itu rutin setiap pagi. Terus? Untuk parameter saya menggunakan fat loss-nya menggunakan Okumurahata dengan Jaraknya berapa dari rumah? jaraknya paling dekat ada 900 meter Ibu, dekat sekali. 900 meter. Kalau dari open sinyal tadi kamu disupport yang 900 meter itu ya? Ya betul Ibu, di depan perumahan, pas. Pas. Dengan ketinggian tower BTS 30 meter dan tinggi antena mobil 1,5 meter. Frekuensi 2100 MHz ketika menggunakan provider Telkomsel. Oke. Di perhitungan saya menggunakan Okumurata mendapatkan MAPL-nya sekitar 134,34 dB. Ini juga saya masih ragu. Iya, nanti bisa kamu lihat ini ya, kirimanku yang terbaru itu. Ada mungkin, melihat dengan model propagasi yang karena tempatmu itu kan sudah bagus ya, Betul Ibu. Full semua, kemudian ketika tidak bagus pun, ketika lagi tidak bagus pun itu sebetulnya masih kategori bagus juga gitu kan.
Nah, nanti kamu coba bandingkan model propagasi satunya ya, Mas. Baik Ibu, nanti Bisa saya coba. lihat di bisa lihat di kiriman yang aku tadi itu, Baik, untuk membandingkan sebetulnya, hanya membandingkan karena, semuanya sudah bagus, kemudian kita lihat perhitungan link budgetnya pasti ya coba kamu sampai perhitungan link budgetnya, sini Ibu. yang tabelnya adakah? Itu Sudah tabel belum saya tambahkan Ibu. tabelkan ya, biar nanti bisa kelihatan ya. Baik Ibu. Nah, jadi kalau sudah bagus, berarti kita ya menganalisa dari kondisi propagasinya ya. Kita lihat apakah ketika ada 2 metode propagasi itu dicoba, mereka memberikan asumsi yang mirip gitu ya. Karena sudah bagus, gimana lagi, kalau sudah bagus kan kamu nggak perlu nambah-nambahin gitu ya. Iya Ibu. Kita analisa, andaikan ada penurunan, andaikan atau bagaimana, maka kita lihat environment kita atau kondisi sekeliling kita. Seperti yang infonya Eka tadi kan dia dekat pabrik gitu ya. Kalau di Sukodono aku amati, kalau aku ke sana tuh yang aku inget itu di sana isinya rumah semua ya, Gilang ya. Mayoritas perumahan. Mayoritas perumahan, berarti kan kita ngomong aja residence. Nah, residence itu habit-nya, apakah kalau umpamanya pagi, siang itu kan banyak penghuninya yang ngantor dan sekolah. Betul. Nah, apakah itu juga ada pengaruhnya? Tapi di data yang saya amati, ketika malam hari justru lebih baik Ibu daripada Lebih pagi hari. baik ya, makanya kita, akan menganalisa juga, kenapa gitu. Nah, ini perlu kamu investigasi. Kok lucu ya, ketika semua pulang ke rumah tambah bagus gitu kan. Ketika semua orang di dalam kondisi malam itu kan lebih banyak beraktivitas dengan sinyal. Betul. Kalau siang hari kan lebih banyak beraktivitas fisik gitu ya. Jadi kayak, kerja juga mungkin tidak terlalu banyak menggunakan sinyal, andaikan ngetik pun online terus itu juga, dia berada pada tempat tidak di rumah gitu kan, tidak di lingkungan itu. Nah ini perlu kamu explore, kira-kira kalau pagimu itu menjadi tidak bagus, tersangkanya siapa gitu ya? Apa yang menyebabkan tidak bagus? Apakah tidak bagusnya signifikan? Sehingga Cukup signifikan Ibu. sehingga orang tuh grundel, "Walah kok mesti elek," gitu ya, istilah kalau pagi-pagi, "Kenapa low banget?" Gitu kan, umpamanya kita melihat seperti itu, gitu loh. Nah, ini perlu untuk kita amati, apa ya gitu ya yang sebab akibat dari apa gitu ya. Nah, oke berarti adalah tugas Gilang untuk mengamati, menginvestigasi, eee, apa saja sih yang kemungkinan membuat sinyal itu lemah di pagi hari. Nah, ini gampang-gampang juga. Kemarin sudah coba saya amati Bu, ketika Heeh. kan kalau pagi sampai siang itu mobilitas itu masih tinggi. Ketika mobilitas tinggi, mayoritas masyarakat menggunakan sinyal data, bukan menggunakan WiFi. Sedangkan ketika sudah di dalam rumah, mayoritas menggunakan WiFi semua Ibu. Nah, Jadi itu tidak ada apakah yang juga menggunakan. menjadi salah satu hal coba kamu kamu lihat ya, nanti kita kita ulas bersama. Tapi menarik sekali, apakah benar kalau kamu menggunakan WiFi itu akan mengurangi traffic? Kalau secara secara nalar, WiFi itu kan sebetulnya hanya alat bantu untuk menguatkan sinyal, wireless fidelity. Nah, ini menarik sekali karena gini, khusus untuk Gilang, berarti Gilang harus menambahkan apakah penambahan WiFi itu berpotensi untuk mengurangi traffic. Nah, gitu ya pertanyaannya. Baik Ibu, nanti saya tambahkan.
Ya, itu nanti kita bisa lihat dari beberapa ulasan. Andaikan dia mengurangi traffic, apakah sebabnya kok bisa berkurang trafficnya? Apa semakin panjang jalannya sehingga orang nggak berjubel pada satu jalan utama, ataukah seperti itu? Karena kan begitu ada WiFi itu kan mecah yang semula langsung direct ke BTS kan dia melewati WiFi-nya kan, WiFi-nya dulu sebelum ke BTS gitu kan. WiFi kan juga akhirnya berakhir ke BTS juga ketika kita punya WiFi. Nah, kayaknya itu milikmu ya yang harus ditambahkan plus tabel pet loss. Sama, untuk awal-awal, fitting atau perbaiki formatnya ya, Sudah Ibu supaya ini. bisa enak. Oh, sudah agak ini ya, Sudah saya ganti. sudah diganti, heeh. Oke, terakhir Gilang Arya, hanya itu ataukah masih ada yang perlu ditanyakan? Dari saya sudah tidak ada yang ditanyakan Ibu. Oke. Ya, ini adalah, peserta presentasi terakhir ya malam ini. Terima kasih Gilang. Hari ini kita hanya nambah 6. Kemarin 7, berarti 13. Nah, kalau yang ikut ini tidak bergegas, ini besok ini sudah minggu ke-13 loh, ya. Minggu 14 itu clear, kita akan menggunakan untuk meneruskan cerita. Nah, kalau kamu minggu ke-15, 16 itu berarti, hal-halnya berarti sudah aku dapatkan ya. Jadi silahkan ini, dipikirkan ini minggu ke-12 ini kayaknya. Betul ya, minggu ke-12 ya? Betul, Ibu. Cepat sekali. Sebentar, aku tak konfirmasi. Kalau tempatnya Irfan itu penduduknya berapa? 30 berapa? Peserta mahasiswanya. Bentar, Ibu. Gilang, kamu boleh stop share. Sudah selesai. Kalau Yang kelasnya Irfan ada 24 Ibu. kalau tempatmu berapa? 24 mahasiswa. 24 mahasiswa. 24, kalau tempatnya Irfan? Itu satu kelas Bu. Oh, satu kelas. 24, Ibu. 24. Kalau tempatnya Rifki, berarti Rifki yang beda kelas. Oh, 24 tambah 9. Berarti berapa? 33 ya. 33 kita sudah lunas berapa? 13. Loh sik akeh. Too much for one day. It's need 2 times. 20, Ibu. It's need 2 times kalau rapi. Kalau nggak rapi ya 3 times. Minus minggu 14. Minggu 14 itu wajib untuk melakukan sesuatu ya. Oke, kalau begitu silahkan dipikirkan ya untuk yang maju ini biar nggak harus aku paksa-paksa gitu loh, ya. Jadi majumu itu mempercepat proses untuk perbaikan. Jadi nanti kira-kira penambahannya mana gitu ya. Oke, terima kasih untuk join-nya malam ini. Kita sudah hampir jam 10. Sebelum aku akhiri, mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah bertemu lagi minggu depan ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Terima kasih, Ibu. Selamat malam. Sama-sama.